Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang jumpa lagi bersama dengan kami. Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Senin 23 Januari 2023. Oleh anugerah Tuhan, kita ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, saya mengajak, mari kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku. Di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu. Ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Inilah yang kuperoleh bahwa aku memegang tita-titamu. Mazmur pasal 119 ayat 54 sampai dengan 56. Bapak Ibu, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo. Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 50 sampai dengan 53. Mengampuni adalah pribadi yang lebih kuat daripada orang yang membalas dendam. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Orang yang mengampuni adalah pribadi yang lebih kuat daripada orang yang membalas dendam.
Sebab kerelaan untuk mengampuni memerlukan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan yang diperlukan untuk melampiaskan rasa sakit di hati. Memang kebanyakan orang lebih suka memuaskan hatinya dengan membalas kejahatan orang lain terhadap dirinya dengan perbuatan yang minimal sama seperti yang telah ia alami. Oleh karena itu, apabila seseorang sanggup mengampuni orang lain, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Dengan demikian, berarti ia hidup melampaui kekuatan rata-rata dari kebanyakan orang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, kekuatan yang istimewa itulah yang dapat kita lihat di dalam diri Salomo, seperti yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1. Sesungguhnya ia sanggup untuk membunuh Adonia yang telah memberontak terhadap dirinya. Namun sebaliknya, dari membunuh saudara tirinya tersebut, Salomo mengabulkan permohonan pengampunan dari Adonia. Ia mengampuni, membebaskan saudara tirinya itu dari hukuman, dan membiarkan yang bersangkutan pula ke rumahnya dengan selamat. Kebesaran hati Salomo di dalam mengampuni orang yang memohon belas kasihan kepadanya ini menunjukkan kekuatan dirinya yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, anugerah Tuhan kita boleh bersyukur atas firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kekasih Kristus kita belajar dari seorang Salomo, memiliki kekuatan yang besar, yang luar biasa, di mana ia berani melepaskan pengampunan. Biarlah setiap kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya berpikir kita berpikir sederhana aja. Kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang lain, bukankah kita sendiri membuat hidup kita menderita, membuat hidup kita sengsara? Bahkan terus terang Bapak Ibu, justru pengampunan yang tidak kita lepas itu juga membuat kita menderita kesakitan, baik jasmani maupun rohani. Sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, tahu nggak? Bahwa kalau kita tidak melepaskan pengampunan, sesungguhnya kita juga sedang menyimpan sampah di dalam kehidupan kita. Sebab itu betapa pentingnya kita harus membersihkan hidup kita dari segala sampah-sampah yang tidak bermanfaat, yang justru menyusahkan kita, menyesakkan kita. Biarlah pagi hari ini kita berbesar hati, kita mau melepaskan pengampunan sekecil apapun yang orang berbuat jahat menyakiti kita. Mari kita melepaskan pengampunan kepada mereka, sehingga kita terlepas dari segala beban, penyakit, sakit hati, dan kita keluar sebagai pemenang. Kita belajar bahwa Tuhan juga begitu mengasihi kita. Tuhan tidak peduli dengan latar belakang kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Biarlah kita juga belajar dari akan hal ini. Kalau kita pengikut Kristus, harusnya kasih Kristus yang ada dalam diri kita lebih besar dan mampu untuk kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Biar Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, Engkau pribadi yang maha pengampun.
Di dalam anugerah-Mu yang sangat besar, Engkau mengampuni diri kami dari dosa-dosa kami dan membebaskan kami dari hukuman dosa yang seharusnya menimpa diri kami. Bahkan Engkau rela menanggung hukuman itu pada diri-Mu sendiri di kayu salib. Tuhan, tolonglah diri kami untuk mengikuti teladan-Mu dalam mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Sebab di dalam mengampuni orang lain, kami akan diampuni. Dan di dalam mengasihi sesama kami manusia, kami membuka diri kami untuk mengalami kasih-Mu, mengalami mujizat-Mu, mengalami pertolongan-Mu. Pagi hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Tuhan sudah memelihara kami sepanjang malam. Kami boleh bangun pada hari ini, di hari yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Bapa Surgawi, kami juga mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat-berkat-Mu yang telah tersedia sepanjang hari ini atas pribadi kami. Dengan kasih setia-Mu yang kekal, Engkau memelihara hidup kami dan menuntun diri kami untuk melewati setiap masa dalam kehidupan kami. Di dalam tangan-Mu kami merasakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sehingga kami mampu memandang masa depan tanpa rasa khawatir ataupun ragu. Kasih dan kuasa-Mu menjamin masa depan kami, sehingga kami dapat menyongsong hari esok dengan hati yang teduh. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan ajar kami tetap taat setia, berjalan sejajar dengan firman-Mu dan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, hamba berdoa menyerahkan seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong umat Tuhan di wilayah ini. Biarlah kasih-Mu yang tidak terbatas itu turun melimpah atas setiap pribadi mereka, sehingga mereka boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka berani untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Biarlah mereka boleh menikmati berkat-Mu sepanjang hari ini di dalam mereka melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus, terima kasih. Lindungi mereka siang dan malam. Berkati hidup rumah tangga mereka masing-masing. Berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, pelayanan mereka, pendidikan anak cucu mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, bahkan hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini, diberkatilah mereka dengan usia yang baru. Biarlah mereka boleh bersyukur dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah mereka boleh mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka dengan usia yang baru untuk boleh hidup melayani Tuhan. Bapak terima kasih, hamba juga berdoa bagi mereka yang mengalami kesedihan, yang lagi sakit, lemah tubuh jasmani rohani. Hamba mohon kasih Kristus yang tidak terbatas itu turun atas hidup mereka. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, kuasa darah anak domba Allah turun atas mereka. Setiap mereka yang sakit, biarlah Tuhan bilur-Mu menyembuhkan mereka. Pagi hari ini, hamba mengikat setiap bibit-bibit penyakit yang mengganggu tubuh mereka dalam bentuk apapun juga. Semua sistem penyakit yang dilontarkan kepada mereka, hamba putuskan dan hamba cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan saat ini hamba melepaskan kesembuhan bagi Anda. Terima kesembuhan itu. Terima dengan iman. Tuhan membebaskan Anda. Tuhan menyembuhkan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi milik Anda saat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan berikan juga saudara-saudara hamba yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Berikan mereka pekerjaan yang layak, yang pantas, yang sanggup mereka kerjakan. Sehingga mereka memiliki pekerjaan untuk masa depan mereka yang baik, untuk kebutuhan hidup pribadi rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Bapa, hamba mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa yang berada di Manokwari. Hamba mohon kasih Kristus turun melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu. Apapun masalah yang sedang hamba-Mu alami pada saat ini, Tuhan Engkau lebih besar dari segala problema hidupnya. Jika ada sakit yang mengganggu tubuhnya, apapun bentuk penyakitnya, Tuhan, hamba percaya bahwa itu bukan daripada Engkau. Sebab sesungguhnya Engkau mati di kayu salib dan Engkau telah mengambil semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh daripada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengikat semua bibit penyakit dan aku putuskan dari kehidupan hamba-Mu Bapa Pendeta Kristom Kapisa. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi hamba-Mu Bapa Kristom Kapisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu. Tuhan pulihkan seluruh tubuh daripada hamba-Mu jasmani dan rohani. Organ-organ tubuh Tuhan pulihkan. Berikan organ-organ yang baru dalam kehidupan hamba-Mu Bapa Kristus Kapisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Yuliana Hai dan juga kepada jemaat yang dipimpinnya, bahkan banyak orang yang Tuhan percayakan dalam pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan berkati mereka siang dan malam. Pelihara, lindungi, jauhkan hamba-Mu dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan memberkati hamba-Mu. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa juga bagi hamba-Mu Ibu Ripka yang berada di kota Fakfak ataupun di mana berada pagi hari ini. Hamba mohon kasih Kristus menolong hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan yang berada juga di Fakfak. Di dalam pengembalaan Tuhan berkati dengan hikmat, kekuatan, otoritas-Mu menyertai mereka. Tuhan memberkati Ibu Ripka dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa. Sehingga lewat kesehatan ini hamba-Mu boleh terus memuliakan Engkau. Boleh berdiri sebagai istri penolong yang senantiasa mendampingi suaminya di dalam semua pelayanan, bahkan di dalam hidup rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Ia boleh menuntun anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Ibu Ripka dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnia yang berada di kota Ambon, Maluku. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu ini, pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang. Berkati hamba-Mu Bapak
Ready Tuhan, dengan kesehatan yang terbaik untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Freddy. Berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Berikan damai sejahtera sukacita, dan dia boleh menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan semua usaha pekerjaan bisnis diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Eci, Bapak Peter, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dari waktu ke waktu di dalam kebenaran firman-Mu. Untuk taat setia seperti apa yang Tuhan mau, sehingga dia sungguh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Matius Peters, dan juga kepada anak-anak tercinta. Terima kasih Bapak. Berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapak yang baik, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori yang ada di Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati istri kekasih, anak cucu diberkati. Bahkan spesial kepada Yayasan Eden House yang dipimpin oleh hamba-Mu. Biarlah Yayasan Eden House menjadi berkat kepada banyak orang. Kemuliaan Tuhan, kasih Kristus yang tidak terbatas, melimpah-limpah ruah dari Yayasan Eden House dan kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan kepada banyak orang lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan Yayasan Eden House. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lolik Peter yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berkati ia terus dalam kehidupan, dalam takut akan Tuhan, menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Desi Waisiri bersama dengan anak-anak tercinta, bahkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan berkati mereka, berjalan dalam kehendak rencana-Mu, berjalan melakukan apa yang Engkau mau. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapak hamba mohon tetap belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa negara kami. Dalam sejahtera sukacita, ketentraman, melimpah atas tanah Papua, dan setiap daerah yang kami tinggal. Bapa, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami percaya Tuhan, bersama Engkau ada kekuatan spesial. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semua dan tetap andalkan Dia. Ingat kekasih Kristus, kita adalah pribadi yang kuat, lebih kuat jika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Biarlah saat kita melepaskan pengampunan, maka seluruh beban yang mengganggu tubuh jasmani kita akan terlepas. Sakit penyakit terlepas, dan kita meraih kemenangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam, MDC.